Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional. Sekali lagi, dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional. Putusan nomor 90 tahun 2023 tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta mengabulkan gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Untuk sesi kita hari ini, kita nih lagi akan bahas banyak banget isu-isu ya terkait dengan Mahkamah Konstitusi nih, lagi banyak banget isu-isu yang ramai dibahas publik tentunya ya kan. Salah satu contohnya adalah putusan MK nomor 135 tahun 2024 kemarin, itu yang memisahkan antara pemilihan umum presiden DPRD dan pemilihan kepala daerah. Nah, bagaimana nih tanggapan Bang Fatah mengenai hal ini? Iya, itu luar biasa menarik Mbak, karena sekarang belakangan publik itu tengah digemparkan dan dihebohkan, bukan cuma publik secara umum ya, tapi juga politisi, dan akademisi ya. Akademisi apalagi, akademisi serta khususnya politisi lah, sekarang itu tengah berkembang berbagai wacana serta tindak lanjut atas putusan MK yang telah di nomor 135 yang telah dibacakan, yang memisahkan rezim pemilihan pemilu yang diadakan secara nasional dengan pemilihan daerah. Jadi pada pokoknya dipisahkan itu Mbak sekarang. Nah, kira-kira apa sih nih Bang tujuan MK ini memisahkan antara pemilihan umum presiden, wakil presiden, DPRD dan pemilihan kepala daerah? Menurut Abang kira-kira tujuannya tuh apa ya? Tujuannya Mbak ya, tujuan kalau berdasarkan bacaan yang saya peroleh ya, tujuannya yang dimaksudkan oleh MK melalui putusannya itu adalah hendak mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu. Tapi ini kontradiktif Mbak. Betul, sangat kontradiktif ya. Inkonsisten bahkan inkonstitusional dengan keputusan MK terdahulu yang menyatakan bahwa pemilu itu diselenggarakan secara bersamaan. Sekarang tiba-tiba itu dipisah, berbeda rezim. Iya, jadi pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD dan DPD itu dipisah di jeda 2 sampai 2,5 tahun ya Bang ya, antara pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota gitu kan ya. Betul. Nah, ini tuh sangat bertentangan banget sama konstitusi kita sendiri nih, khususnya di pasal 22 ayat Undang-Undang 45. Ini kan mengatakan bahwa pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan bagaimana kalau seandainya ini diberikan jeda 2 tahun sampai 2 tahun setengah, khususnya untuk DPRD ya. Berarti kan pemilihan DPRD itu tidak dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, bagaimana tanggapan Abang mengenai hal ini? Iya jelas, amat terang dan jelas dalam hal ini Mbak, bahwa yang akan terjadi itulah kegaduhan konstitusional karena putusan ini itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi, khususnya tadi yang disebutkan pasal 22 ayat 1 khususnya yang menyatakan bahwa asas pemilu lalu berjurdil serta diadakan tiap 5 tahun sekali. Nah sekarang kan tadi berpotensi ada penambahan sebanyak 2 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun setengah setelah pelantikan presiden lagi ya. Betul. Nah kalau dilihat ini ya Bang ya, kalau seandainya DPRD ini kan bisa jadi pemilihannya berarti nggak 5 tahun sekali. Nah, apakah ada dibentuk DPRD sementara atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Berarti kan di sini ada kekosongan ya Bang ya. Iya, ada vacuum of power di sini, dan ini adalah situasi yang amat berbahaya Mbak. Posisi vacuum of power di mana wakil-wakil rakyat di DPR dan di DPRD khususnya itu kan pelaksana dari mandataris dari kedaulatan rakyat, dan ini bisa berpotensi terjadi kekosongan karena tadi ada 2 potensi dan kemungkinan. 1 kekosongan, yang kedua juga yang pasti inkonstitusional itu adalah penambahan masa jabatan. Betul, bisa jadi 7 tahun sampai 7 tahun setengah. Betul. Nah, jadi seperti itu ya Bang ya tanggapannya mengenai putusan nomor 135 ini.
Kita akan bahas lagi nih Bang, isu-isu terkait Mahkamah Konstitusi. Banyak banget putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi ini yang membuat masyarakat ini merasa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini melanggar konstitusi itu sendiri. Padahal Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga peradilan khusus untuk konstitusi. Tapi bagaimana putusan-putusannya ini banyak yang melanggar dari konstitusi itu sendiri. Nah, contohnya ya Bang ya, dari kemarin nih lagi gaduh banget tentang putusan MK nomor 90 nih Bang. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang mengenai ini gitu? Ini luar biasa menarik sih Mbak, karena konsekuensi dari putusan nomor 90 adalah dilaksanakannya sidang etis MK terhadap ketua MK pada saat itu, yaitu Prof. Anwar Usman. Yang mana sekarang itu setelah kita tahu perkembangannya Mbak, setelah dijernihkan persoalan oleh PT UN melalui putusannya nomor 604, ternyata ditemukan bahwa terjadi sejumlah kejanggalan, Mbak. Betul. Problem-problem dalam sidang etik serta putusan dari majelis etik itu di MK dan ini perlu kita jernihkan karena diskursus di publik itu telah teramat jauh menyudutkan salah satu pihak, khususnya ketua MK pada saat itu Prof. Anwar Usman. Dan ini kita hendak jernihkan, dan dalam amal putusan itu juga telah menyatakan memulihkan harkat dan martabat Hakim Konstitusi yang mulia Prof. Anwar Usman kembali seperti semula. Padahal kan dengan putusan MK 90 ini tuh tidak ada konflik of interest ya Bang. Artinya seandainya siapapun masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri menjadi wakil presiden, itu bisa siapa saja gitu, dan tidak berlaku untuk individual, berarti kan berlaku untuk umum nih. Betul. Ya. Ini yang mesti kita jernihkan Mbak. Jadi problemnya seolah-olah publik dan banyak pihak lah, ya khususnya yang menyudutkan posisi MK dan ketua MK pada saat itu memandang bahwa MK ini sebagai lembaga peradilan seperti peradilan perdata dan pidana serta PT UN yang menguji secara spesifik dan konkret. Padahal MK itu sifat putusannya erga omnes. Iya betul. Berlaku untuk semua. Jadi dia menguji sesuatu yang sifatnya umum dan abstrak, Mbak, yaitu undang-undang yang tidak menyangkut satu dua individu tertentu, pribadi tertentu, tapi bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Apalagi banyak banget nih publik yang beranggapan, berasumsi gitu kan ya, kalau dengan adanya putusan 90 ini, dan pada saat itu salah satu yang memutuskan putusan 90 ini adalah Prof. Anwar Usman yang kebetulan adalah pamannya dari wakil presiden kita. Jadi publik itu berpikiran kalau seandainya wah ini tuh karena pamannya aja, jadi putusan ini tuh dilahirkan gitu kan. Padahal kan putusan ini kan berlaku erga omnes ya Bang, ya berlaku untuk semuanya gitu. Jadi kita tidak bisa mengspekulasikan kalau putusan ini tuh apa sih, ada kontradiktif, ya betul, kontradiktif gitu ya. Dan satu hal Mbak yang ingin saya tegaskan di sini, MK itu ada alasan kenapa hakim MK itu ada 9 Mbak. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan harus melalui mekanisme RPH, rapat permusyawaratan hakim. Dan setiap sikap dan putusan yang diambil itu sifatnya kolegial kolektif oleh seluruh hakim konstitusi, 9 hakim konstitusi. Dan tidak bisa seluruh sesuatu yang disepakati secara bersama ini dilimpahkan penyalahannya hanya pada satu dua individu tertentu. Berarti kan dengan adanya lahirnya putusan 90 ini, ke-9 hakim ini menyetujui dong dengan lahirnya putusan 90 ini gitu. Betul. Mengapa publik tuh hanya menyudutkan salah satu pihak? Walaupun di dalamnya memang ada dalam prosesnya ada dissenting opinion. Ada concurring opinion, itu hak masing-masing hakim. Betul. Tetapi dalam posisi finalnya putusan ini dibacakan, pada akhirnya hakim tidak bisa mengelak keseluruhan majelis di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa menghindari fakta bahwa mereka itu ada dalam posisi bersama
bersama-sama mengambil keputusan yang kemudian dibacakan menjadi putusan 90 itu. Betul. Nah, dengan lahir putusan 90 ini nih, banyak banget publik yang berasumsi, wah ini Prof. Anwar Usman yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik. Nah, lahirnya putusan MK nomor 2 ini ya, Bang ya. Nah, bagaimana tanggapan Abang ini? Apakah menurut Abang Prof. Anwar Usman ini melanggar kode etik atau bagaimana nih, Bang? Ya, tentu saya bisa saja beropini dan menyampaikan pendapat subjektif saya, Betul. Mbak. Tapi dalam konteks ini, dalam soal etis, PT UN itu sudah mengungkapkan, Mbak, persoalan-persoalan etis menyangkut putusan nomor 2 MK itu. Bahwa yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan, setiap putusan lembaga etis sudah dinyatakan oleh MK sendiri, itu bisa diuji di PT UN, Mbak. Itu Betul. kalau tidak salah putusan nomor 31 tahun 2013 dan nomor 32 tahun 2021, Mbak. MK itu dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa setiap putusan lembaga etis, entah itu prosedur atau substansinya, itu materinya itu bisa diujikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Betul. Dan dalam konteks ini, putusan MK sebagai sebuah lembaga etis itu diujikanlah ke PT UN. Sehingga dalam posisi ini PT UN itu berkewenangan untuk menguji putusan MK, putusan Betul. etis MK yang di dalamnya itu menyatakan banyak hal menarik, Mbak. Betul. Salah satunya ini tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo ya Iya. menjadi ketua ini harusnya dibatalkan SK-nya ya kan. Tetapi dengan sudah lahirnya putusan PT UN ini, Mahkamah Konstitusi pun tidak melaksanakan isi dari putusan PT UN itu sendiri. Ya. Bagaimana tanggapan Abang? Ini yang sebenarnya saya sampaikan amat berbahaya, Mbak. Karena pada pengadilan itu mempunyai kekuatan eksekutorial, Mbak. Dalam posisi ini, PT UN sebagai satu pengadilan yang memiliki otoritas, harusnya putusannya itu dieksekusi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam posisi ini, MK itu seolah menunjukkan presiden buruk, Mbak, dalam kita berbangsa dan bernegara, khususnya dalam soal melaksanakan dan menindaklanjuti putusan. Karena seolah-olah ditampakkan kepada publik bahwa yang terjadi itu ada pembangkangan terhadap putusan satu lembaga peradilan yang sah dan punya otoritas. Itu putusan PT UN dengan tidak dilakukannya apa yang sudah diputus oleh PT UN. Ini amat berbahaya, Mbak. Betul sekali. Terlebih lagi ya, yang seperti kita ketahui nih ya, bahkan Dr. Suhartoyo ini itu mengadili dirinya sendiri di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tadi kita bahas putusan nomor 90 itu dianggap sama publik konflik of interest, padahal justru yang konflik of interest ini dengan Dr. Suhartoyo mengadili untuk dirinya sendiri dengan cara mengangkat dirinya sendiri gitu, Bang. Ya kan? Apalagi dengan lahir putusan PT UN ini, salah satu ketua majelis kehormatan MK yaitu Prof. Jimli, beliau mengatakan ya udahlah kita angkat kembali aja ini Dr. Suhartoyo menjadi ketua gitu kan. Sedangkan kan hal itu sebenarnya tidak bisa terjadi ya, Bang ya. Karena memang untuk pemilihan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ini kan harus dilaksanakan melalui RPH. Betul. Ya kan? Betul. Bagaimana nih tanggapan Abang mengenai ini? Iya. Dan kebetulan saat itu Prof. Jimli yang melanggar, seharusnya bisa kita katakan seharusnya beliau yang melanggar karena beliau merangkap sebagai dua jabatan nih, Bang. Salah satunya menjadi anggota DPD dan menjadi anggota Majelis Kehormatan MK. Bagaimana nih? Nah, ini yang amat menarik sebenarnya, Mbak. Satu, yang pertama soal persoalan mengenai pernyataan Prof. Jimli, saya ingin menyampaikan respon dan tanggapan dulu terhadap soal itu, Mbak, bahwa yang kita tangkap di publik ya, yang saya secara pribadi bahkan tangkap di hadapan publik itu seolah-olah beliau menempatkan diri di atas hukum dan konstitusi, Mbak. Betul. Bahwa pernyataan dia itu adalah hukum. Ini nggak ubahnya Raja Louis yang kemudian dieksekusi dalam revolusi Prancis yang menyatakan bahwa aku adalah hukum itu sendiri. Karena kan bagaimanapun soal etis, soal bagaimana RPH itu sudah ada aturan mainnya. Betul. Bukan dengan pernyataan kita hendak mengubah dan menyimpangkan aturan main yang sudah ditetapkan. Ini kan bisa
menjadi amat berbahaya bagi status kita sebagai negara hukum yang sudah ditetapkan dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 itu, Indonesia sebagai negara hukum. Itu satu. Yang kedua, Mbak, soal sejumlah kejanggalan-kejanggalan lain yang tadi salah satunya tadi Mbak Agil sampaikan soal rangkap jabatan. Betul. Itu beliau kan posisinya sebagai guru besar. Iya. Harusnya kan mengetahui bahwa dalam pasal 302 ayat 1 Undang-Undang MD 3 itu terlarang bagi anggota DPD, DPR, DPD, MPR dan lain sebagainya itu mengambil jabatan yang sumber anggarannya itu dari negara. Bagaimanapun MK ini kan sumber anggarannya dari MK. negara, ya Iya. betul. MK ini kan dari negara. Betul. Dan ini kan sudah tidak perlu kita tafsirkan lagi, Betul. sudah amat terang dan jelas terjadi pelanggaran terhadap pasal 302 di sana, Iya, Undang-Undang betul. MD 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak, yang menarik itu kalau kita cermati ketentuan dalam PMK, khususnya pasal 26 sampai dengan 28 sudah menetapkan di sana aturan main dalam tiap pelaksanaan persidangan etis itu dilaksanakan secara tertutup. Tapi kalau kemarin saya ingat-ingat flashback dikit, Mbak, Itu dilakukan secara terbuka itu ya. secara terbuka. Itu seolah-olah mau ditunjukkan ke publik, seolah-olah jadi talk show, jadi Iya, betul kayak acara-acara ya. di TV, Iya, Mbak. betul. Kayak reality show ya. Iya, reality show ini kan berbahaya banget Betul karena sekali. ini bertentangan bahkan menyimpang dari aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam PMK pasal 26 sampai dengan pasal 28 di mana seluruh proses dan rangkaian persidangan harus dilaksanakan secara tertutup. Kemudian yang terakhir, Mbak, yang menarik itu pasal di PMK yang sama itu sudah mengatur tentang sanksi. Sanksi itu ada 3 jenis, Mbak. Yang pertama itu sanksi teguran lisan, yang kedua itu teguran tertulis, dan yang ketiga itu pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam putusan ditetapkan oleh Majelis MK yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki, putusan yang ditetapkan itu di luar dari ketentuan sanksi yang ada. Betul. Jadi sandarannya bukan pada norma, Mbak, tapi pada akrobat Pada keputusan diri sendiri ya. Betul, pada subjektivitas Betul, yang bersangkutan. Dan ini kan amat berbahaya. Kita nggak bisa memperoleh kepastian hukum kalau semua ini didasarkan pada subjektivitas. Apalagi satu hal yang menarik, hakim Dewan Etis dalam hal ini MK atau semua lembaga etis yang ada itu berbeda sifatnya dengan lembaga peradilan, Mbak. Di bawah entah itu MK atau lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan refinding, mencari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk ditetapkan dalam putusannya dengan dengan melakukan refinding. Betul. Tapi kan ini majelis etik. Betul, majelis etik di luar lembaga peradilan ya, Betul, Bang. dia nggak bisa lakukan refinding atau mau bikin ultra petita itu nggak bisa. Tidak bisa Nggak gitu bisa kan. itu, Pak. Dan apalagi setelah Prof. Anwar mengajukan gugatan di PT UN dan telah lahir putusan PT UN ini kan ya. Ya. Nah, itu kan harkat dan martabatnya beliau seharusnya dipulihkan kembali. Tetapi semua putusan dari PT UN ini tidak ada sama sekali yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ya, Bang ya. Ini kan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi gitu kan, yang seharusnya Mahkamah Konstitusi ini bisa menjalankan peraturan dari konstitusi itu sendiri, tetapi ini malah menyimpang gitu, Bang ya. Oke, nah kita masih banyak banget nih, Bang, pembahasan selanjutnya yang menarik yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi dengan lahirnya putusan 90 ini, ada nih Purnawirawan TNI dan tim advokat baru-baru ini ya mengusulkan pemakzulan Gibran nih ke MPR dan DPR. Bagaimana pendapat Abang? Menurut saya bagaimanapun kita bakal masuk ke diskursus soal akrobat politik ini, Mbak. Betul. Karena kalau kita bicara murni soal hukum, tadi status dari putusan nomor 90 itu kan sudah ditegaskan. Entah itu lewat putusan setelahnya maupun lewat putusan PT UN yang menyatakan bahwa satu ini sifatnya erga omnes, berlaku untuk semua, bukan hanya untuk 1-2 pribadi. Bahkan bila yang dimaksud itu adalah wakil presiden kita sekarang. Yang kedua, yang juga bisa disoal itu, Mbak, adalah
pun jika ada gerakan serupa yang hendak untuk melakukan upaya-upaya yang sekarang itu dilakukan, kenapa tidak jika dasarnya adalah putusan 90, kenapa tidak itu dilakukan pasca baru saat putusan itu dibacakan? Betul. Ini udah berlangsung hampir 1 tahun ya. 1 tahun ini, udah hampir 1 tahun. Betul. Kalau dari putusan itu 2023 Iya, Pak. udah 1 tahun, hampir 2 tahun Hampir 2 justru tahun, ya. Nah, dan masyarakat ini khususnya yang melakukan pemakzulan ini kan ya, melakukan apa namanya, opini gitu kan ya tentang pemakzulan Gibran. Salah satunya adalah Advokat Nusantara ini, itu dia melayangkan somasi nih, karena Wapres kita nih Gibran harus mundur dalam jabatannya selama 7 hari nih paling lama gitu kan ya. Iya banget. 7 hari gitu, karena dianggap menodai demokrasi gitu Bang, karena lahirnya putusan 90 ini gitu. Sebenarnya ini Mbak, di fenomena politik di mana terjadi pemakzulan dan penurunan terhadap figur presiden atau wakil presiden itu sudah pernah terjadi dalam riwayat politik kita. Pertama itu terhadap Presiden Soekarno yang mana beliau digulingkan. Sebelum itu udah sering Mbak, karena kita pemerintahan parlementer itu diganti aja tuh Perdana Menteri kita. Tapi selain daripada itu, Presiden Soekarno itu pernah dimakzulkan. Kemudian Presiden Gus Dur itu pernah dimakzulkan. Sehingga dalam perkembangannya konstitusi kita mengatur, khususnya di pasal 7 itu Mbak, tentang mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden, yang pada pokoknya itu mengatur bahwa harus ada putusan pengadilan, pelanggaran hukum yang itu dikuatkan oleh putusan pengadilan, sehingga di sana menghormati prinsip kepastian hukum dari negara kita Mbak. Sekarang kan putusan pengadilan mana yang menyatakan wakil presiden Gibran itu telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam konstitusi? Kan kita tidak menemukan putusan pengadilan itu, kecuali ada putusan pengadilan yang terkait dengan wakil presiden misalnya atau presiden misalnya, baru itu kemudian dijadikan dasar untuk meminta kepada memakzulkan. Itu pun kan prosesnya harus melalui DPR. Baru nanti betul. yang minta itu adalah DPR. Itu pun harus dihadiri 2/3, kemudian disepakati oleh 2/4 lah. Dan itu kan prosesnya panjang. Yang punya kewenangan di sana itu adalah DPR. Kemudian diajukan ke MK, baru nanti diputuskan dalam sidang paripurna MPR. Bukan tiba-tiba kita bentuk LSM, tiba-tiba kita mengeluarkan somasi gitu kan, minta. Dan meminta beliau untuk mundur dari jabatannya nih selama 7 hari pula ya. Lucu juga coba. Ini memang ini nih. Ini tuh jadi perbincangan hangat terus nih Bang di publik tentang pemakzulan Gibran ini. Dan ada lagi nih Bang, satu lagi yang terus jadi topik pembahasan oleh publik nih, yaitu yang kita ketahui adalah terkait ijazah palsu Jokowi. Padahal mantan presiden kita sendiri yaitu Bapak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya ke Bareskrim, sudah membawa ijazah aslinya, dan Bareskrim sudah melakukan uji laboratorium nih Bang, dan menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli gitu. Tapi banyak banget orang-orang ini yang mengatakan udahlah tunjukin aja ijazah aslinya gitu, kenapa nggak mau ditunjukkan? Dari dulu ijazahnya dibilang dari ijazah SD, SMP, SMA sampai dia berkuliah gitu kan ya di Universitas Gadjah Mada, itu dibilang palsu. Dan yang dijadikan pembanding ini oleh Roy Suryo CS ya yang kita ketahui, itu adalah ijazah fotokopi Bang, bukan ijazah asli. Seharusnya kan kalau kita mau membandingkan itu apple to apple ya, ijazah asli dengan ijazah asli. Nah, mengapa ini dibandingkan dengan ijazah fotokopi gitu ya Bang ya? Sebenarnya apapun mau diperbandingkan dengan ijazah manapun Mbak, pada akhirnya kan referensi final dari mana ijazah yang sah dan resmi itu kan kita akan kembali pada yang punya otoritas. Dalam konteks ini ya lembaga pendidikan UGM Mbak, yang punya otoritas dan kewenangan di sana, yang mana kan melalui sejumlah pernyataan rektoratnya kita sudah menerima bahwa sudah diungkapkan di sana ijazah ini adalah ijazah yang asli. Satu, yang kedua kan ada otoritas lain tadi Mbak Agil sudah sampaikan, Bareskrim Mabes Polri misalnya. Kemudian yang ketiga bahkan
dalam media yang saya ikuti, kalau saya ingat-ingat ke belakang, itu bahkan Pak Presiden Jokowi sendiri sudah mengundang secara tertutup beberapa wartawan itu untuk ditunjukkan langsung ke rumah beliau. Maksud saya harusnya seluruh apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai ijazah palsu ini, Mbak. Karena ada banyak persoalan-persoalan yang lebih penting di bangsa ini, yang lebih genting untuk kita bahas dan untuk kita selesaikan. Karena kita sekarang, Mbak, ada di ambang perang dunia ketiga kan. Kita udah lihat di Timur Tengah sana itu ada perang antara Iran dan dengan Israel. Amerika ikut. Nanti kan bisa-bisa Cina ikut, Terus, Rusia ikut, bisa gawat kita, Mbak. Dengar-dengar Rusia mau ikutan nih, Nah, Bang. bahaya. Nanti kan tiba-tiba kita di Perang Dunia Kedua pernah dijadikan pangkalan militer Jepang. Betul. Pernah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Jangan sampai itu terjadi lagi. Banyak banget ya, Bang ya. Isu-isu yang harusnya tuh dibahas gitu, yang terkait dengan kegentingan negara Indonesia ini, tetapi malah isu-isu yang tidak terlalu penting gitu bayangkan ya. berapa banyak kasus korupsi belakangan ini, Mbak. Betul. Kemarin itu jaksa baru show off 2 triliun lebih dari 11 triliun total hasil korupsi. Seharusnya energi publik, opini publik, perhatian publik itu diarahkan pada soal-soal itu, Mbak. Karena kalau kita mengacu pada teori hukum, sumber dari hukum itu adalah pendapat, keyakinan dan kesepakatan dari masyarakat, Pak. Pada akhirnya kembali ke situ. Sehingga kalau misalnya opini publik ini digerakkan untuk tidak sepakat pada soal-soal penting, kita berupaya untuk menyimpangkan hukum yang sesungguhnya dan menyimpangkan opini publik dari soal-soal yang jauh lebih substantif dan penting, Mbak. Betul sekali. Apalagi nih mengenai ijazah mantan presiden kita ya, Pak Jokowi ini, itu tuh teman-teman saat dia berkuliahnya sendiri tuh pun mengatakan kalau beliau tuh memang pernah menjadi rekan kuliah beliau, kuliahnya saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Tapi kenapa ini ya? Ini tuh terus dibahas secara terus-menerus gitu. Dan sekarang yang terbaru dibilang skripsinya yang palsu ini. Ini bagaimana ini, Bang? Katanya beliau tidak pernah bimbingan skripsi lah saat berkuliah. Udah dipastikan ijazahnya palsu karena beliau tidak pernah bimbingan skripsi gitu kan saat berkuliah. Nah, gimana ini? Padahal kan banyak banget isu-isu yang lebih penting dan menarik untuk dibahas ya, demi keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang baik gitu kan ya, Bang ya. Jadi ini nih ya, Bang ya, banyak banget publik-publik tuh yang beranggapan, khususnya nih tentang putusan 90 nih, publik-publik apalagi yang tidak mengerti hukum gitu ya, Bang ya, menganggap putusan 90 ini tuh konflik of interest gitu kan ya. Padahal sebenarnya tidak, karena ini berlaku erga omnes, berlaku untuk umum gitu. Dan semoga dengan adanya pembahasan kita di hari ini, publik-publik yang tadinya tidak tahu diharapkan menjadi tahu gitu kan ya. Dan banyak banget juga ternyata di lingkungan aku itu banyak yang nggak tahu kalau ternyata dengan adanya putusan MK nomor 2 ini, itu lahir lagi putusan PT UN ini yang mengatakan bahwa pengangkatan Dr. Suhartoyo ini sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini harus dibatalkan. Itu banyak banget lingkungan aku nih yang nggak tahu gitu kan ya. Dan saya harapkan gitu ya, aku harapkan dengan pembahasan kita hari ini, publik tuh menjadi tahu kalau dengan adanya putusan MK nomor 2 ini telah lahir kembali dengan adanya putusan PT UN ini. Dan seharusnya putusan PT UN ini harus dijalani gitu ya, Bang ya. Betul, karena kalau misalnya itu tetap diabaikan, tetap dibangkangi, Mbak, ini bisa menjadi satu bentuk jurisprudensi yang kedepannya itu dicontoh oleh lembaga-lembaga lain, oleh institusi negara lain. Pada saat satu lembaga peradilan mengeluarkan putusan, mereka bisa cuek-cuek aja, Mbak, statue aja mereka. Iya betul, statue aja. Iya, toh Mahkamah Konstitusi aja sebagai harusnya gitu ya, sebagai lembaga peradilan untuk konstitusi gitu, itu aja tidak menjalani gitu kan, menjalani putusan yang lahir dari putusan PT UN ini gitu kan. Apalagi lembaga-lembaga lain gitu ya kan. Mereka kan the guardian of constitution. Betul. Jadi kalau misalnya mereka saja sebagai pelindung konstitusi enggan melaksanakan produk hukum di bawah konstitusi, maka ya
kita bisa kehilangan harapan lembaga negara lain itu berkemauan untuk melaksanakan putusan-putusan dari lembaga peradilan. Jangankan putusan itu kita sepakati sebagai satu produk hukum, Mbak. Dan produk hukum negara yang lainnya itu berpotensi juga untuk dibangkangi oleh lembaga-lembaga negara kita. Padahal kan bagaimanapun dasar dan keberadaannya itu adalah hukum, kan? Betul. Tanpa hukum semua yang ada Apalagi lembaga-lembaga ini nggak konstitusi ada. itu sebagai acuan tertinggi ya Bang Acuan di tertinggi, hukum. grand norm, Iya. start fundamental norm kalau Betul. dalam bahasanya Hans Kelsen kan. Kalau itu diabaikan, disimpangkan, bahkan praktek bernegara kita ini bertentangan dengan norma, grand norm kita, maka ini amat berbahaya, Mbak. Dianggap mencederai konstitusi itu sendiri ya Mencederai Bang ya. konstitusi, mencederai dasar dari segala dasar hukum. Betul Ini sekali. bahaya banget. Nah, seharusnya teman-teman kita nih harus lebih bisa memilah-milih lagi nih apa yang penting untuk dibahas gitu, dan banyak banget isu-isu nih di Indonesia ini yang seharusnya kita lebih bahas ya Bang ya, Iya. dibanding hal-hal tidak penting seperti Betul. ijazah Jokowi yang terus-menerus Iya. dibahas, atau pemakzulan Gibran karena dianggap wapres kita ini tuh mencederai demokrasi Iya. gitu kan ya, menodai demokrasi gitu. Iya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih nih Aku untuk yang Bang terima kasih. Fatah karena udah mau mampir ke podcast Nalar Milenial Iya, nih. terima kasih banget juga Mbak Gil udah diundang ke Nalar Milenial. Secara nggak langsung dianggap sebagai milenial yang bernalar. Dan semoga percakapan diskursus kita ini bisa memberikan secercah kontribusi yang mencerahkan bagi publik dan rekan-rekan milenial lainnya di luar sana. Iya, terutama pemuda-pemuda ya, Itu pemuda-pemuda utamanya. Indonesia. Jangan Iya. sampai nanti pusing dan tersesat dalam kecacatan nalar. Opini-opini publik juga Iya, yang dalam sesat nalar. Iya betul sekali. Bahaya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton Nalar Milenial. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.